Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 2. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Amin. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Dengan kompetensi dasar, SBDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Dayu rajin berlatih tari. Kali ini, Dayu berlatih tari pendek. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya, keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilannya, gerak-gerak tariannya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah berbeda. Tarian apa saja Kak itu? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Ya, berikut adalah beberapa tari tradisional dan asal daerahnya. Ada tari tortor, berasal dari Sumatera Utara, tari piring dari Sumatera Barat, tari yapong dari DKI Jakarta, tari gambyong dari Jawa Tengah, tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, tari kecak dari Bali, tari hudok dari Kalimantan Timur, tari balumpa dari Sulawesi Tenggara, tari berburu dari Papua, dan masih banyak lagi jenis-jenis tari-tarian tradisional di Indonesia. Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Ya, kalian bisa perhatikan ada gambar tari kecak dari Bali, tari merak dari Jawa Barat, tari kipas rumpun dari Sumatera Selatan, dan tari golek dari Yogyakarta. Ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tari yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari serimpi Sangopati dan tari gambyong dari Jawa Tengah. Nah, selain itu ada tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, tari kecak dari Bali, dan tari berburu dari Papua. Nah, itu adalah beberapa contoh tari-tarian tradisional.
Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari kreasi baru? Tari kreasi baru sering disebut dengan tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contoh tari kreasi baru yaitu tari Manuk Rawe, Garuda Wisnu, dan Belibis dari Bali. Nah, ada lagi tari Apuse dari Papua, tari Merak dari Jawa Barat, dan tari Manuk Rawa dari Bali. Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra Sidimantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di kerajaan Daha, Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali, Sidimantra menasehati anaknya. Namun, Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan. Bahkan, dia berani berutang kepada orang lain. Pada akhirnya, Manik dikejar-kejar penagih utang. Sidimantra tidak tega. Hartanya sudah habis, tapi Sidimantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat, Sidimantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada naga Besuki di Gunung Agung. Naga Besuki adalah naga hijau besar. Ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidimantra segera bergegas untuk menemui naga Besuki di Gunung Agung. Sidimantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga Besuki. Sidimantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Manik Angkeran. Naga Besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besuki mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Seketika, beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya, harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berfoya-foya. Manik Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahunya bahwa Sidimantra memperoleh harta dari naga Besuki. Manik Angkeran segera menemui naga Besuki di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga Besuki, sudikah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku? Kata Manik Angkeran kepada naga Besuki. Aku sudah memberi ayahmu Sidimantra emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata naga Besuki sedikit kesal. Aku mohon, beri aku sedikit lagi hartamu, naga Besuki, yang murah hati. Mohon Manik Angkeran kepada naga Besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata naga Besuki. Naga Besuki akhirnya luluh. Dia mulai menggoyangkan ekornya. Manik Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga Besuki. Dia segera memotong ekor naga Besuki dengan pedang. Namun naga Besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Manik Angkeran terbakar menjadi abu.
Si Dimantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga Besuki untuk menghidupkan kembali Manik Angkeran. Wahai naga Besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku, Manik Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Mohon si Dimantra. Akan menghidupkan Manik Angkeran lagi. Tapi dengan satu syarat, Manik Angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan menghasilkan dia menjadi orang baik dan berilmu, kata naga Besuki sambil menghela napas. Baiklah, naga Besuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab si Dimantra. Akhirnya Manik Angkeran hidup kembali. Si Dimantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, kalau kalian perhatikan, tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali yaitu Manik Angkeran, si Dimantra, dan naga Besuki. Tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat tidak baik. Tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali yaitu Manik Angkeran. Nah, sedangkan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali yaitu si Dimantra dan naga Besuki. Dayu selesai berlatih lari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya, Dayu mengayuh sepeda perlahan. Kemudian, Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Pada pembelajaran yang lalu, kamu telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Masih ingatkah kamu apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda? Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak dari suatu benda. Nah, alhamdulillah, sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.